Musibah yang besar itu akan terkalahkan dengan besarnya rahmat Allah untuk orang yang iman, untuk orang yang takwa, untuk orang yang berilmu. Itu bukan azab, wes talah yakin. Kalau itu azab bu, orang kafir lebih pantas. Ada derajat yang tidak bisa digapai dengan ibadah. Sholat tidak bisa, puasa tidak bisa. Tapi tergapainya derajat itu dengan apa? Sabar. Bagaimana kita tahu kalau kita sedang diuji? Jawabannya setiap hari kita diuji. Dan setiap saat kita diuji. Dan bukan kita sendiri, semua orang diuji. Ketika kemudian ujiannya berat, maka jangan mengeluhnya yang dibesarkan. Imannya dikuatkan, ilmunya ditambahi, ibadahnya dimempengi. Maka musibah yang besar itu akan terkalahkan dengan besarnya rahmat Allah untuk orang yang iman, untuk orang yang takwa, untuk orang yang berilmu. maka orang yang paling berat ujiannya asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia saat dunia ini dikumpulkan, sing uripe paling berat ujiannya para nabi plus para rasul. Itu paling berat. Wabil khusus nabi ulul azmi. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihimus salatu wassalam. Sampai Allah menjadikan mereka sebagai contoh. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Nah, sekarang pertanyaan, nabi itu ujiannya paling berat, tapi hidupnya bahagia atau susah? Bahagia. Maka kalau yang diuji orang beriman, panjenengan ini kan beriman semua. Itu bukan azab, wes talah yakin. Kalau itu azab bu, orang kafir lebih pantas. Maka kalau ngomong ujian itu bentuk azab, panjenengan itu masya Allah duduk di majelis ta'lim yang ini ciri orang yang oleh Allah dikehendaki kebaikan. Tidak ada cerita Allah ingin mengazab panjenengan. Husnudzon, ana inda dhanni abdi bi. Allah ingatkan apa? Aku, kata Allah, tergantung bagaimana kalian berprasangka terhadapku. Kalau kita menganggap ujian dari Allah itu bentuk hukuman, ya wes, ya berarti Anda oleh Allah sedang dihukum. Coba ketika Allah menguji, Anda pikir apa? Allah lagi cinta-cintanya sama saya. Ketika dapat ujian, oh ya pastilah, tidak apa-apa, dibikin santai saja. Oh ya memang diuji sama Allah karena dosa saya sedang banyak. Nanti ujian menghapuskan dosa supaya saya kembali taat lagi kepada Allah, supaya derajat saya naik. Ada ibadah namanya sabar. Nanti di surga itu ada derajat yang tidak bisa digapai dengan ibadah. sholat tidak bisa, puasa tidak bisa. Tapi tergapainya derajat itu dengan apa? Sabar. Dan sabar tidak mungkin kita bisa miliki kalau sabar itu tidak ada lewat ujian. Ketika panjenengan diuji, panjenengan punya kesempatan untuk sabar. Dan sabar ini adalah pahala tertinggi di surga. Apa ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang sabar Allah kasih bayaran tanpa hitungan, tanpa hisab. Maka ingat, pelajari bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik. Bagaimana kita tahu kalau kita sedang diuji? Jawabannya setiap hari kita diuji. Dan setiap saat kita diuji. Karena baik kebaikan maupun keburukan semuanya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku uji kalian baik dengan asyari wal khair, baik dengan keburukan maupun dengan kebaikan. Fitnah, semuanya adalah ujian. Sehingga baik hal yang menguntungkan, hal yang menyenangkan, kenikmatan, maupun hal yang menyedihkan, membuat orang itu bingung, membuat orang marah dan seterusnya. Itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup ini tidak bisa lepas dari itu. Antara dapat nikmat atau sedang mendapatkan musibah. Pasti kita akan mengalami itu. Karena itu bagian dari sunnatullah hidup di dunia, di mana nikmat dunia bercampur dengan azab. Nikmat dunia bercampur dengan musibah. Tidak ada nikmat yang utuh, tidak ada. Itu hanya ada di surga. Bagaimana kita mengetahui ini takdir baik atau buruk? Jadi semua perbuatan Allah itu baik. Karena itu kalimat yang dibaca oleh Nabi SAW dalam doanya, al khairu biyadika wa syarru laysa ilaika. Kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah, tapi keburukan tidak boleh dikembalikan kepadamu. Sehingga semua perbuatan Allah itu baik.
Semua perbuatan Allah thayyib. Nah, ketetapan Allah semuanya baik dilihat dari sudut pandang perbuatan Allah. Tapi dilihat dari sudut pandang kejadiannya yang menimpa manusia, ada takdir baik, ada takdir buruk. Kalau semua perbuatan Allah baik, tapi kalau melihat kejadiannya, ada yang baik, ada yang buruk. Contoh yang buruk apa? Contohnya musibah, sakit, atau yang lainnya. Yang baik banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Berarti ujian itu ada kan? Dan bukan kita sendiri, semua orang diuji. Nah, di saat itu kita butuh sebuah perangkat yang terbaik, itulah sabar. Dan sabar ini hanya ada di waktu itu saja, di waktu sedang ada ujian. Tapi sabar itu kalau kita ringkaskan sebenarnya, dia bagaimana Bapak Ibu bisa menerima takdir dan keputusan Allah yang sedang ditentukan kepada kita, dan kita tetap ikhtiar mencari jalan keluar sesuai dengan syariat Allah. Jadi misalnya Bapak Ibu bangun pagi hari flu, sakit, kita sabar, jangan langsung berkeluh kesah, dan tidak perlu mencari alasan, 1001 alasan untuk menyalahkan apapun di sekitar kita. Kalau seandainya semalam saya tidak kecilin AC-nya, misalnya dari 20 sampai ke 16 derajat misalnya, maka saya tidak akan flu. Gak bisa kita bahasakan itu, karena sudah flu. Kalau semalam saya tidur pakai baju lebih tebal, mungkin saya tidak akan flu misal, atau apalah 1001 alasan kita cari. Sekarang masalahnya sudah flu, tugas kita ujian sedang datang, bersabar. Berarti kita terima dulu, oh Allah lagi uji saya. Kemudian ikhtiar cari jalan keluar, minum obat, minum teh hangat, itu namanya sabar.